Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'oy. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Tamara Deviasari. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD dengan dosen pembimbing Ibu Putri Indah Wahyuningsih. Pada tugas ketiga kali ini, saya akan melakukan simulasi tutorial mengajar sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Selamat menyaksikan teman-teman. Assalamualaikum soleh-soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, soleh-soleha, Allahu Akbar. Oke, sudah pada berdoa belum anak-anak ibu? Oke, kalau belum berdoa, mari sejenak sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, semua siap? Siap, duduk rapi, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, sekarang ibu minta semuanya pandangan fokus ke depan. Dengarkan instruksi ibu ya. Coba sekarang tengok kanan, tengok kiri. Oke, siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah hari ini kelas kita lengkap ya, tidak ada yang tidak berangkat hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, coba ibu akan tes semangat kalian. Semua siap? Siap? Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak, sekarang ibu tanya, di sini ada yang pernah ikut orang tuanya ke pasar tidak? Wah, banyak sekali ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, ibu akan menampilkan kegiatan apa saja yang terjadi di pasar. Tolong disaksikan videonya baik-baik ya anak-anak solih-solihah. Kudung coklat berjalan tenang di antara para pedagang. Ia berniatan mencari semangka untuk acara buka puasa bersama nanti malam. Hingga matanya pun tertuju pada kios Bu Ani, yang terkenal dengan semangka sewangka berkualitas tinggi. Bu Ani, seorang wanita berusia parubaya dengan senyum ramah, sedang sibuk mengatur tumpukan semangka di atas meja kayunya. Selamat pagi, Bu. Lihat semangka-semangka kami yang segar ini, ada yang bisa saya bantu? Pagi, Bu. Saya lihat semangkanya besar-besar ya. Berapa harganya per kilo? Iya, Bu. Semangka kami manis dan segar, baru dipanen. Harganya... Sudah disaksikan kan video tadi? Bagus tidak videonya? Bagus. Nah, kira-kira tadi di pasar yang dijual apa saja ya? Apa nak? Ada yang jual semangka, pinter. Ada yang jual sayur. Ada yang jual ikan. Wah, pinter-pinter sekali. Berarti memperhatikan videonya ya nak ya? Nah, kira-kira di pasar itu kita ngapain sih ya? Benar sekali, di pasar kita dapat melakukan transaksi jual beli. Iya, di pasar kita dapat melakukan transaksi jual beli. Nah, setelah melihat video tadi, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Iya, benar sekali, hari ini kita akan belajar tentang jual beli di pasar. Dan kita akan belajar tentang menghitung uang, kemudian membaca teks dalam jual beli. Tadi waktu ibu tanya siapa yang pernah ikut orang tuanya ke pasar, ternyata banyak sekali nih yang sudah pernah ikut orang tuanya ke pasar. Coba sekarang Bunda minta satu orang untuk menceritakan pengalamannya saat mengikuti orang tuanya berbelanja di pasar. Ayo, siapa yang berani maju? Wah, bagus sekali ya ceritanya. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah maju ke depan. Oke, jadi di pasar itu kita bisa melakukan transaksi jual beli. Contohnya nih, kita bisa datang ke pasar untuk membeli semangka. Kita bisa datang ke pasar untuk membeli ikan segar. Kita bisa datang ke pasar untuk membeli buah-buahan. Dan kita juga bisa nih, seumpamanya kita di rumah punya
banyak sekali sayuran. Kemudian kita bawa ke pasar untuk kita jual. Nah, coba Ibu tanya, kalau kita ingin membeli sesuatu, kita membutuhkan apa sih? Iya, kita membutuhkan uang. Nah, coba di sini dilihat gambarnya. Nih, di sini ini gambar uang berapa sih, Nak? Ada yang tahu? Iya, di sini adalah gambar uang sebesar Rp5.000. Nah, di sini harga satu semangka sebesar Rp5.000. Pinter sekali. Nah, kemudian coba dilihat di sini ada gambar pecahan uang berapa ya? Iya, di sini di bawahnya ini yang berwarna ungu ada uang pecahan sebesar Rp10.000. Nah, sekarang Bunda tanya, kalau seumpama harga satu semangka itu sebesar Rp5.000 dan kita membawa uang sebesar Rp10.000, kira-kira kalau kita membeli semangka tersebut, kita dapat kembalian sebesar berapa ya? Nah, coba perhatikan Ibu. Nih, Ibu umpamakan, kita memiliki uang sebesar Rp10.000. Nah, di sini Ibu punya 10 jari. Nah, kalau Ibu umpamakan satu jari Ibu adalah Rp1.000, maka 10 jari ada berapa, Nak? Iya, Rp10.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000. Iya, kalau harga semangkanya 5.000, berarti jari yang ditekuk yang dikurang berapa ya? 5, pinter sekali. Yaitu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Jadi, sisa jari yang tidak ditekuk ada berapa, Nak? 5. Berarti sisa uang kita ada berapa? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Maka, kalau kita membawa uang Rp10.000 dan harga semangka adalah Rp5.000, maka kembalian yang kita dapat adalah sebesar Rp5.000. Pintar sekali. Jangan sampai salah menghitungnya ya. Tapi gimana nih kalau seumpamanya yang seharusnya kita mendapat kembalian Rp5.000, tapi ternyata dengan penjual kita hanya diberi kembalian sebesar Rp2.000 tanpa kita sadari. Kira-kira seperti itu boleh tidak ya? Iya, tidak boleh. Itu artinya penjual tersebut tidak jujur. Nah, perbuatan tidak jujur itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak, karena dapat merugikan orang lain. Maka ketika kita menjual sesuatu, kita harus jujur, oke? Kalau seumpamanya ada orang yang membeli semangka. Semangka tadi harganya berapa, Nak? Satu buah Rp5.000. Nah, tapi orang tersebut membayar Rp5.000 tetapi mengambil 2 semangka. Kira-kira itu diperbolehkan tidak ya? Iya, itu juga tidak diperbolehkan karena seharusnya orang tersebut hanya mengambil 1 semangka saja karena 1 semangka seharga Rp5.000. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan karena pembeli tersebut termasuk pembeli yang tidak jujur kalau dia mengambil 2 semangka dengan harga Rp5.000 ya anak-anak. Jadi tidak boleh dicontoh karena dapat merugikan orang lain. Jadi kenapa sih kita harus jujur dalam jual beli? Iya, kita harus jujur dalam jual beli agar tidak merugikan orang lain. Dan agar apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, itu menjadi berkah. Iya. Ketika kita melihat orang yang tidak jujur, sebaiknya kita apain ya? Iya, sebaiknya kita tegur. Seperti itu ya anak-anakku. Nah, sekarang Ibu minta solih-solihah untuk menuliskan 2-3 kalimat di buku tulis masing-masing tentang pengalamannya berbelanja di pasar atau tentang pentingnya jujur dalam jual
beli. Setelah itu, Bunda akan mencari anak-anak yang berani membacakan tulisannya di depan kelas. Kalau ceritanya yang paling bagus, akan Bunda kasih bintang pada pembelajaran kali ini. Bagus sekali yang sudah berani bercerita ke depan, sudah berani membacakan tulisannya tentang pengalaman berbelanja di pasar maupun tentang pentingnya jujur dalam jual beli. Selamat untuk yang telah mendapatkan bintang hari ini. Jadi, kegiatan jual beli itu dilakukan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan antara orang satu dengan orang lainnya dan harus dilakukan dengan jujur dan sopan tentunya. Begitu ya anak-anak? Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, Ibu mau tanya nih, hari ini kita belajar tentang apa ya? Iya, hari ini kita belajar tentang jual beli di pasar. Kita belajar tentang jual beli di pasar, tentang pentingnya jujur saat jual beli, dan tentang cara menghitung uang. Seperti itu ya anak-anak? Udah capek anak-anak Ibu? Sudah ya, oke. Kalau begitu, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada Solih Soliha yang sudah sangat bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum pembelajaran resmi kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat kepada kita maupun orang lain. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.